Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Orza Safira, NPM 211230004. Jadi, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kinerja saya tentang analisis rasio perusahaan PT Astra International Tbk. Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis rasio laporan keuangan perusahaan PT Astra International Tbk. Kita mulai dengan profil perusahaan. Astra adalah salah satu perusahaan pabrik terbesar di Indonesia dengan lebih dari 200 anak perusahaan, ventura bersama, dan entitas asosiasi, serta didukung lebih dari 200.000 pegawai. Modal bisnis perusahaan yang terverifikasi menciptakan sinergi dan peluang di seluruh sektor industri, termasuk otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, serta teknologi informasi dan properti. Berikut adalah laporan keuangan PT Astra International Tbk. Bisa dilihat pada slide-nya bahwa di situ kita bisa melihat laporan keuangan PT Astra dimulai dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Di mana kita bisa melihat pada laporan tersebut terdapat pendapatan bersih, pendapatan laba bruto, tahun berjalan, serta neraca, jumlah aset, aset lancar, aset tidak lancar, modal kerja bersih, dan lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang rasio likuiditas. Yaitu di sini ada dua. Pertama ada current ratio, yaitu aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar. Sedangkan yang kedua ada quick ratio, yaitu aset lancar kurang dengan persediaan dibagi dengan liabilitas lancar. Di current ratio kita bisa lihat aset lancarnya adalah 150 dibagi dengan liabilitas lancar, yaitu 120. Hasilnya adalah 1,25. Sedangkan di quick ratio, aset lancar dikurang persediaan, yaitu 150 dikurang dengan 30, kemudian dibagi dengan liabilitas lancar, yaitu 120. Hasilnya adalah 120 dibagi 120 sama dengan 1. Estimasinya adalah aset lancar 2023 itu mencapai 150 triliun, sedangkan liabilitas lancar mencapai 120 triliun. Kita lanjut, slide berikutnya adalah rasio leverage atau solvabilitas, yaitu ada namanya debt to equity ratio atau DER, di mana total liabilitas 2023 itu ada 200 triliun, sedangkan ekuitasnya ada 500 triliun. Untuk mencari DER, kita bisa menjumlahkan total liabilitas dibagi dengan ekuitas, yaitu 200 miliar dibagi dengan 500 miliar. Hasilnya adalah 0,40. Untuk menjadi debt ratio, kita sama dengan kita akan mencari total liabilitas dibagi dengan total aset, yaitu 200 dibagi 700 sama dengan 0,29 atau sama dengan 29%. Selanjutnya di sini adalah ada rasio aktivitas, yaitu inventory turnover. Dicari dengan harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan, di mana HPP-nya pada tahun 2023 itu terdapat 180 triliun, sedangkan rata-rata persediaannya ada 30 triliun. Jadi, 180 dibagi dengan 30 sama dengan 6 kali. Kemudian di sini ada total asset turnover, yaitu pendapatan dibagi dengan total aset. Sedangkan pendapatan pada tahun 2023 itu ada 300 triliun. Jadi 300 dibagi dengan 700. Hasilnya adalah 0,43. Selanjutnya ada rasio profitabilitas, yaitu di mana laba bersih pada tahun 2023 ada di 21 triliun. Jadi, net profit margin sama dengan laba bersih dibagi dengan pendapatan dikali dengan 100.
Jadi, 21 triliun dibagi dengan 300 dikali 100% sama dengan 7%. Kemudian di bawahnya kita bisa lihat di sini ada return or equity. Sama dengan laba bersih dibagi dengan ekuitas dikali 100%. Yaitu 21 dibagi 500 dikali 100%. Hasilnya adalah 4,2%. Selanjutnya di sini ada rasio pasar. Earning per share, yaitu laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Jumlah saham yang beredar saat ini adalah 40 miliar lembar. Jadi, laba bersih dibagi jumlah saham beredar adalah 21 miliar dibagi dengan 40 ribu miliar, sama dengan 525. Di bawahnya kita bisa lihat ini adalah price to earning ratio, yaitu harga saham dibagi dengan earning per share. Yaitu harga saham saat ini adalah 6,6300. Jadi, harga saham per earning per share adalah 6.300 dibagi dengan 525 sama dengan 12. Jadi, kesimpulannya adalah Astra menunjukkan performa keuangan yang solid dengan peningkatan di hampir semua rasio keuangan utama. Keberhasilan ini didorong oleh diversifikasi bisnis yang kuat, terutama di sektor otomotif, jasa keuangan, dan logistik, serta strategi manajemen yang efektif dalam mengelola likuiditas, leverage, dan profitabilitas perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Salah kata saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.